Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung ke Mas Heri. Mas Heri, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Diki ya, soal testing, kalau bisa sampai 3 juta. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi, implikasi instruksi dari pusat rupanya dimaknai berbeda-beda oleh daerah, satu. Kemudian yang kedua, kok yang retail ini seolah-olah tidak dapat kelonggaran gitu, dibandingkan pasar tradisional tadi. Iya, terima kasih Mas Bayu. Jadi ada instruksi Mendagri nomor 22 yang juga terbit paralel dengan pengumuman Presiden kemarin yang saya juga sudah baca. Ini sebenarnya detail diatur gitu Pak Diki terkait dengan penguatan 3T-nya gitu. Memang itu kemarin tidak sempat disampaikan oleh Presiden, tetapi saya rasa di sini juga sudah sangat clear beserta bahkan target testing yang wajib dilakukan oleh provinsi, kabupaten kota yang menerapkan PPKM darurat atau level 4 tadi. Kayak gitu. Jadi misalnya di Jawa Bali nih saya bacakan bahwa setiap kota, kabupaten itu sudah ada target testingnya. Memang tidak sebesar yang diminta oleh Pak Diki ya, tetapi untuk di Jawa Bali ini testing hariannya ditargetkan dalam periode sampai tanggal 25 nanti dan tentu saja akan seterusnya itu adalah di 324.000 tes per hari ya. Tentu saja ini disesuaikan daerahnya sesuai dengan tingkat positivity rate-nya. Itu positivity rate kurang dari 5%, antara 5% hingga 15%, 15 sampai 25 hingga yang positivity rate-nya di atas 25%. Ini disampaikan juga dengan sangat detail di instruksi Mendagri nomor 22. Jadi ini menjawab sebagian dari apa yang dikhawatirkan oleh Pak Diki tadi, bahwa 3T ini juga menjadi concern yang sangat besar di pemerintah. Bahwa jumlahnya itu masih belum sesuai yang diinginkan misalnya dari perhitungan Pak Diki, tentu kita akan terus menuju ke sana. Kemudian untuk Pak Roy, tentu saja di dalam instruksi Mendagri ini juga didetail juga Pak Roy tentang apa yang mesti dilakukan oleh bupati maupun gubernur ya, yang harus dilakukan termasuk bagaimana kemudian mengendalikan aktivitas masyarakat termasuk pembukaan tempat-tempat supermarket ya, swalayan yang di dalam mall, kemudian bagaimana mekanismenya. Kalau memang ada daerah-daerah yang masih salah dalam persepsi, mestinya ini akan segera diperbaiki karena dalam instruksi Mendagri kali ini jauh lebih teknikal dan kemudian merujuk pada nama kabupaten kota yang dimaksud sama provinsinya. Demikian Mas Bayu. Nah, soal kelonggaran tadi bagaimana Mas Her, kalau yang disampaikan Pak Roy? Mungkin kita tidak mendengar juga ya semalam apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kalau Pak Presiden kan menyebut pasar tradisional, kemudian tukang cukur, voucher, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di kalangan bawah mungkin diberikan kelonggaran, tapi ketika masuk pada retail bagaimana Mas Her? Ya, ini kan kemarin Presiden menyampaikan akan dilakukan pelonggaran jika terjadi ada beberapa persyaratannya gitu, dan itu bisa terjadi bisa tidak gitu, tergantung bagaimana perkembangan dalam 5 hari terakhir. Saya rasa aspirasi dari Pak Roy tadi juga pasti akan didengar oleh pemerintah, kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan ke depan. Tetapi saya rasa sebaiknya kita memang sekarang fokus di 4 hari ke depan ini bagaimana kita bisa menekan kasus seefektif mungkin sehingga kita baru bisa ngomong ke depannya seperti apa kayak gitu. Okay. Kita sih berharap situasinya akan membaik dan skenario yang disampaikan oleh Presiden jika situasinya membaik tentu akan dilakukan pelonggaran. Okay. Demikian. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Heri. Nanti saya akan ke Pak Diki juga Pak Roy, tapi kami harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti kami akan ngobrol lagi usai jeda berikut ini. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi Mas Heri sudah menyampaikan apa-apa saja yang menjadi pertanyaan Pak Diki dan juga Pak Roy. Saya langsung balik lagi ke Pak Diki. Pak Diki, angkanya sudah ada ternyata di instruksi Mendagri, 300 ribuan lah. Ini sudah menjawab pertanyaannya Pak Diki belum? Ya, sudah saya apresiasi ada lebih rinci ya. Namun saya harus sampaikan bahwa situasi saat ini menuntut
jauh lebih besar, ekstrim, extraordinary. Karena apa? Supaya beban yang tadi disampaikan Pak Roy dan juga yang lain itu tidak terjadi gitu. Jadi bahwa beban saat ini yang terjadi kan karena kita lemah ya, baik komitmennya maupun konsistensinya dalam aspek yang sangat penting, esensial 3T ini. Sehingga akhirnya masalahnya menjadi besar. Nah, kalau mohon maaf di kisaran bahkan 500.000 sehari pun itu awal tahun ini. Itu kondisi. Jadi respon kita terhadap besaran masalahnya cocoknya di awal tahun. Artinya kalau bicara konteks sekarang dan apalagi ini kita kan akan harus mencegah beban bukan hanya keperburukan pandemi di Jawa Bali tapi juga di luar Jawa ini sudah mulai bergejolak. Artinya besaran dari testing kita itu lebih dari 1 juta. Ingat Papua yang jauh di sana sekarang sudah mulai lebih loh kapasitas rumah sakitnya, kebutuhan oksigen. Nah, itu kemarin hari Senin kunjungan dari DPR. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang harus kita lakukan sekarang ini betul-betul cari esensi atau strategi yang paling cost effective dan memang memiliki daya ungkit ya, di semua aspek. Apa itu ya? Testing lakukan minimal, kenapa harus 1 juta itu? Sekali lagi, berubahlah paradigma ya masyarakat maupun terutama pemerintah. Nggak usah takut. Penemuan kasus banyak itu bukanlah one prestasi, bahkan itu prestasi. Bagaimana kita mau melawan musuh kalau nggak ditemukan? Kan itu secara logika sederhananya. Jadi semakin banyak kita temukan, semakin besar peluang kita menghentikan penyebaran ini. Dan ya di sisi bahwa ya pemerintah kan menyampaikan kabar-kabar baiknya ya, saya harus mengimbangi dengan bukan kabar buruk memburuk-burukan tapi seapa adanya. Saya sampaikan potensi kita perburukan masih sangat akan besar terjadi, baik itu kasusnya baik ke rumah sakit maupun kasus diinfeksi di masyarakat maupun kematian. Nah, inilah yang harus kita respon dengan ya kalau nggak ditutup-tutup itu juga nggak masalah, nggak usah lockdown nggak masalah, tapi lakukan 3T yang ekstrim itu. Baik, saya mau ke Pak Roy, tapi sebelumnya saya pengen meng-highlight dulu apa yang disampaikan Mas Heri. Mas Heri, kalau tanggal 26 dilihat kasusnya membaik, baru ada pelonggaran. Nah, kasus membaik ini patokannya apa ya? Ya, saya rasa ada patokan-patokan epidemiolog yang harus dipenuhi ya. Salah satunya ya tentu saja beban rumah sakit, kemudian positivity rate-nya, kemudian juga kasus kenaikan harian, kemudian tingkat penularan. Itu sebenarnya sudah sangat lazim. Tadi yang juga saya mau meluruskan sedikit, yang 324.000 itu untuk di Jawa Bali aja yang menjalankan PPKM darurat ya. Selebihnya tentu saja akan lebih besar lagi kalau di luar Jawa Bali, apalagi juga ada instruksi Mendagri nomor 23 selain 22 yang mengatur sekitar 21 provinsi di luar Jawa Bali, terutama terkait dengan kondisi epidemiolognya masing-masing. Jadi memang ini ada dua ya, ada dua regulasi yang untuk mendukung perpanjangan PPKM kemarin, yang kemudian diharapkan ini bisa menjadi bantalan ya sebagai dasar pemerintah daerah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menekan mobilitas sekaligus juga mempertinggi pelaksanaan 3T tadi. Oke, saya langsung ke Pak Roy. Tadi sudah mendengar highlight-nya yang disampaikan oleh Mas Heri. Satu soal instruksi ke daerah, kemudian kelonggaran nih Pak untuk teman-teman di pengusaha retail. Ya, jadi memang kalau kami tadi mengangkat satu isu yang pertama adalah same playing field. Artinya kita juga retail berharap sama diberlakukan dengan pasar rakyat, ya, kemudian juga PKL dan lain sebagainya. Artinya untuk kita juga dapat sama-sama berusaha sama di masa PPKM darurat. Sudah lebih dari setahun ini kita terus berjuang, ya tentunya berapa hari ke depan itu nggak terlalu lama, tetapi kita ada pandangan berharap untuk terjadi dua multitafsir dan berharap ini karena berbeda sekali. Tadi memang Pak Heri sudah katakan bahwa daerah semestinya mengikuti, tapi terkadang otonomi daerah itu beda sekali dengan kenyataannya. Masih ada toko yang harus tutup dan seterusnya. Ya, berharap tentu ini dapat dibukakan, dilonggarkan. Dan yang ketiga sebenarnya ini poin kami adalah kita berharap juga insentif yang sama bagi pelaku usaha toko swalayan atau toko retail modern. Kita belum pernah mendapatkan subsidi listrik misalnya selama 15 bulan ini.
subsidi buat para pekerja kita yang 65% adalah kasir, SPG, ya mereka ini tentu berharap tidak di PHK pada saat kita likuiditas juga dana cadangan sudah kita pergunakan, nggak ada jalan lain, keputusan akhir PHK itu juga harus terjadi. Oleh karena itu, sebelum terjadi itu kita berharap ada subsidi gaji buat mereka sehingga kita juga dapat membantu supaya mereka tetap bekerja ataupun dirumahkan kalau memang harus tutup, tetapi tidak pemutusan hubungan kerja. Dan tentunya ini yang kita tunggu sebenarnya karena belum pernah terjadi, apakah juga yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit, bunga bank, ini kita juga belum pernah dapatkan. Jadi memang terkadang kami melihat bahwa scheme playing field-nya ini yang seringkali terlewati. Dan memang kondisinya bukan dikatakan bahwa retail itu fokus lain karena korporasi maka kuat, tidak juga, karena memang sudah banyak yang berguguran, sudah banyak yang harus tutup, mem-PHK-kan tenaga kerja, dan seterusnya. Jadi ini yang kita harapkan untuk dapat didengar oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Roy. Mas Heri terima kasih, Pak Diki juga terima kasih sudah bergabung dan juga sharing ilmunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.